Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dima Balkis Putri Mahanifah, NIM 117190023 dari kelas A Model Teran Digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode akuisisi data yang ada di model Tiran Digital. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya model Tiran Digital itu. Model Tiran digital adalah representasi statistik dari permukaan tanah yang berkesinambungan oleh sejumlah besar titik dengan koordinat X, Y, Z yang diketahui dalam bidang koordinat tanah. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan DTM sendiri yaitu ada DEM atau Digital Elevation Model, ada DHM atau Digital Height Model, ada DGM atau Digital Ground Model, dan DTED atau Digital Terrain Elevation Data. Digital Terrain Model sendiri dapat diaplikasikan dalam bidang ilmu lain, diantaranya yaitu ada teknik sipil, di mana pada bidang teknik sipil banyak menggunakan DTM untuk analisis dan perhitungan volume, galian, dan timbunan. Aplikasi dari kegiatan tersebut diantaranya adalah perencanaan jalan, pembangunan waduk atau bendungan. Untuk selanjutnya ada ilmu kebumian. Aplikasi pada bidang ini biasanya terkait dengan pemodelan, analisis dan interpretasi morfologi terrain. DTM digunakan untuk ekstraksi pola pengairan atau drainage pattern, pemodelan hidrologi atau flow direction and flow accumulation, simulasi dan klasifikasi geomorfologis atau bentang lahan dan juga kelerengan. Aplikasi yang paling banyak diterapkan adalah pembuatan pada peta slope atau kemiringan lereng, dan aspek atau arah kemiringan, profil relief terrain, dan peta bayangan lereng atau shaded relief map. Nah, untuk selanjutnya ada pertambangan. Pada bidang pertambangan non-migas, menggunakan DTM untuk melakukan perhitungan volume bahan tambang, misalnya batu bara. DTM harus diperbarui dalam rentang waktu yang singkat untuk proses perencanaan pekerjaan. DTM juga berperan pada saat proses pengangkutan bahan tambang. Terdapat 6 metode akuisisi data DTM yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu ada kartografi, fotogrametri, field survey, SAR dan INSAR, kemudian ada LIDAR dan juga laser ranging. Yang pertama yaitu metode kartografi. Kartografi merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan visualisasi informasi geospasial atau dalam pengertian populer dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin yang melibatkan ilmu, teknik, serta seni di dalam pembuatan desain peta dan produksi peta. Nah, selanjutnya ini merupakan alur perencanaan kartografi untuk pembuatan DEM. Nah, digitasi peta dilakukan melalui beberapa proses, diantaranya yaitu data raster atau gambar peta dasar, yaitu menambah data gambar ke dalam ArcView file, kemudian di-add data di toolbar menu, kemudian memilih gambar yang akan didigitasi, kemudian melakukan registrasi data raster. Selanjutnya, membuat shapefile, terus melakukan proses digitasi, kemudian memasukkan data atribut, serta menghasilkan data vektor yang akan digunakan untuk overlay. Untuk selanjutnya yaitu ada field survey. Nah, field survey ini sendiri ada dua macam, yaitu untuk pengukuran terestris dengan menggunakan TS dan juga GPS. Untuk TS sendiri, metode ini jarang sekali digunakan dalam pembuatan DTM, dikarenakan beberapa hal seperti wilayah cakupan yang relatif kecil, yakni di bawah 20 km persegi, kemudian efektivitas dalam waktu sangat kurang. Dalam pengukuran terestris membutuhkan waktu yang relatif lama untuk cakupan wilayah yang tidak terlalu luas. Beban biayanya juga cukup besar. Dalam praktiknya, pengukuran terestris ini akan memakan banyak biaya dari mulai sewa alat maupun biaya upah pekerja. Kemudian selanjutnya ada GPS. Dengan pengukuran langsung di lapangan menggunakan GPS akan menghasilkan data titik-titik ketinggian dengan koordinat lokasinya.
Selanjutnya, data tersebut diimport ke dalam software JIS dan dilakukan interpolasi data untuk menentukan ketinggian titik-titik lain yang tidak terukur pada wilayah yang dimaksud. Banyak metode interpolasi telah digunakan untuk proses pembuatan dam. Umumnya, proses pembuatan dam membutuhkan layer, kontur, datum, dan juga jaringan sungai. Untuk selanjutnya ada metode fotogrametri. Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis, peta digital maupun peta foto. Berikut merupakan alur proses fotogrametri, yaitu melakukan pemotretan udara, kemudian dihasilkan foto udara yang akan direstitusi foto. Di restitusi foto ini terdapat juga titik kontrol tanah, yang selanjutnya akan dijadikan foto udara terorientasi dan menghasilkan foto yang sudah terplotting dan juga geoinformasi. Nah, prinsip dasar dari fotogrametri sendiri adalah penggunaan sepasang citra bertampalan yang dapat menghasilkan model stereo atau stereo pair. Kemudian model yang dihasilkan adalah rekonstruksi dari unsur 3 dimensi dari permukaan tanah. Pada model tersebut, dilakukan pengukuran tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan DTM. Citra atau foto stereo didefinisikan sebagai citra dengan rekaman dari sudut pemotretan dan memiliki pertampalan 60% overlap dan juga 30% side lap. DTM dari hasil fotogrametri mengandalkan serangkaian foto-foto yang diambil di area target atau objek. Hal ini membutuhkan area yang akan diamati dari dua sudut pandang yang berbeda sehingga pengukuran dapat dihitung. Langkah-langkah dalam pengukuran fotogrametri diantaranya yaitu ada penentuan GCP, pengukuran GPS untuk GCP yang telah dipilih, pengambilan foto udara menggunakan wahana pesawat, drone, ataupun yang lainnya. Untuk metode selanjutnya ada SAR dan INSAR. SAR adalah singkatan dari Synthetic Aperture Radar, sebuah jenis radar yang memiliki antena buatan. Sedangkan INSAR adalah singkatan dari Interferometric Synthetic Aperture Radar, sebuah teknik pencitraan radar aperture sintetik menggunakan pesawat terbang atau satelit di mana tujuan akhir pengolahannya adalah untuk mengekstraksi tinggi permukaan atau pergeseran dari data citra yang kompleks. Berikut merupakan contoh ilustrasi pengambilan data SAR. Metode pemrosesan INSAR adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada set data SAR mentah yang berupa master dan slave. Kemudian pemrosesan SAR, kemudian dihasilkan citra SLC master dan juga slave. Untuk selanjutnya yaitu ada koregistrasi citra, pembentukan interferogram, penapisan adaptif dan pembentukan koherensi, dan juga refinement dan reflattening, phase unwrapping, konversi fasa tinggi serta geocoding. Untuk metode selanjutnya yaitu ada LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR adalah sebuah teknologi sensor jarak jauh menggunakan properti cahaya yang tersebar untuk menentukan jarak dan informasi suatu objek dari target yang dituju. Metode untuk menentukan jarak suatu objek adalah dengan menggunakan pulsa laser. Seperti teknologi radar yang menggunakan gelombang radio, jarak menuju objek ditentukan dengan mengukur selang waktu antara transmisi pulsa dan deteksi sinyal yang dipancarkan. Berikut merupakan demo atau ilustrasi pengambilan data LIDAR. Nah, sensor LIDAR berfungsi untuk memancarkan sinar laser ke objek dan merekam kembali gelombang pantulannya setelah mengenai objek. Pada umumnya, gelombang yang dipancarkan oleh sensor terdiri atas dua bagian, yaitu gelombang hijau dan juga gelombang inframerah. Gelombang hijau berfungsi sebagai gelombang penetrasi jika suatu sinar laser mengenai daerah perairan. Sinar hijau berfungsi untuk mengukur data kedalaman, sedangkan sinar inframerah berfungsi untuk mengukur data topografi daratan atau permukaan bumi. Kekuatan sensor LIDAR sangat erat kaitannya dengan kekuatan sinar laser yang dihasilkan, cakupan dari pancaran sinar gelombang laser, dan juga jumlah sinar laser yang dihasilkan tiap detiknya.
Prinsip kerja LIDAR secara umum adalah sensor memancarkan sinar laser pada target, kemudian sinar tersebut dipantulkan kembali ke sensor. Berkas sinar yang ditangkap kemudian dianalisis oleh peralatan detektor. Perubahan komposisi cahaya yang diterima dari sebuah target ditetapkan sebagai sebuah karakter objek. Waktu perjalanan sinar saat dipancarkan dan diterima kembali diperlukan sebagai variabel penentu perhitungan jarak dari benda ke sensor. Untuk metode terakhir yaitu ada laser ranging. Laser ranging adalah sebuah perangkat yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke objek. Bentuk yang paling umum dari pengintai laser beroperasi pada waktu prinsip penerbangan dengan mengirimkan pulsa laser sinar sempit menuju objek dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh pulsa yang akan terpantul target dan dikembalikan ke pengirim. Laser ranging terdiri dari dua macam, yaitu satelit laser ranging dan lunar laser ranging. Satelit laser ranging sistem ini berbasiskan pada pengukuran jarak dengan laser ke satelit yang dilengkapi dengan retroreflektor laser. Waktu yang diperlukan gelombang pulsa laser diukur sehingga dapat diukur jaraknya. Untuk yang kedua yaitu lunar laser ranging. Lunar laser ranging merupakan teknik laser ranging yang memungkinkan untuk menentukan jarak antar bumi dan bulan secara teliti. Pada prinsipnya, lunar laser ranging sama dengan satelit laser ranging. Perbedaannya adalah objek yang diamat. Lunar laser ranging yang diamat adalah reflektor yang ditempatkan di bulan.